Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seagama, puji syukur marilah kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia, rahmat dan hidayahnya. Hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk selalu menikmati kehidupan dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita sampai hari ini diberi begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat, tidak kurang suatu apa, tetap bahagia walaupun kita sedang menghadapi pandemi corona. Tidak lupa pula marilah kita bersama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan coba membahas bersama-sama dengan panjenengan semuanya bagaimana caranya kita tetap sehat di bulan puasa di saat pandemi corona. Bapak Ibu sekalian, di tahun ini, di bulan suci ini, di saat kita menjalankan ibadah puasa, kita diberi cobaan juga, bangsa kita dan dunia ini, dengan cobaan adanya pandemi corona. Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting untuk kita sadari adalah ada beberapa hal agar kita tetap bisa menjalankan puasa ini dengan sehat, tidak terlalu khawatir dengan COVID-19. Yang perlu harus kita sadari adalah menempatkan kita dalam posisi yang tepat. Tidak boleh menyepelekan tentang corona ini, tetapi juga tidak perlu takut berlebihan atas apa yang terjadi situasi saat ini. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku seiman, hal yang paling penting, kiat kita untuk sehat sebenarnya sudah diajarkan di dalam Islam, dan saat ini terbukti dengan jelas bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW terbukti benar. Bagaimana Islam mengajarkan agar selalu bersuci, berwudu, selalu membasuh tangan kita, mulut kita, hidung kita, wajah kita, juga rambut dan telinga kita, sampai juga kaki kita. Beberapa peneliti di luar negeri sudah mulai mengagumi ketika pandemi corona ini terjadi. Bapak Ibu sekalian, ternyata kebersihan, mencuci tangan, kemudian membersihkan muka, bahkan sampai rambut, juga kaki, itu ternyata sangat diperlukan. Sangat seperti suatu hal yang sekarang terbukti. Dulu kita mungkin terlalu abai bahwa mencuci tangan begitu pentingnya, membasuh muka begitu pentingnya. Dan itu sekarang terbukti bahwa corona, COVID-19 ini akan sangat efektif kita hentikan penyebarannya dengan
kita selalu bersuci. Coba bayangkan, setidaknya kita wudhu 5 kali dalam sehari. Ajaran Islam begitu sempurnanya, bahwa kita selalu diajarkan untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Dan sekarang gerakan mencuci tangan ada di mana-mana. Kalau kita lihat di kampung-kampung, pada jalannya ditutup, di lockdown, semuanya menyiapkan cuci tangan. Hal-hal yang selama ini mungkin diabaikan oleh umat manusia. Islam jauh hari sebelumnya sudah mengajarkannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu secara fisik ajaran Islam sudah sangat terbukti. Kemudian menjaga jarak, physical distancing. Hal-hal seperti ini dulu mungkin umat Islam dianggap terlalu kolot, bahwa menjaga jarak itu sangat penting. Hal yang tidak terlalu perlu sekali. Kalau bukan dengan muhrim kita diusahakan untuk physical distancing. Dan kali ini memang tampak bahwa ajaran itu benar adanya. Kalau beberapa hal dulu sering dikritik, kita sering dihujat bagaimana umat Islam itu terasa terlalu kolot di dunia modern, yang semua serba terbuka, sementara umat Islam agak sedikit lebih menjaga diri dengan menutup aurat. Bahkan sekarang tidak pandang umat Islam atau tidak, semuanya menutup muka dengan masker. Nah, ini adalah kajian-kajian Bapak Ibu sekalian. Semua ini amsal-amsal yang harus kita pelajari bersama-sama. Selalu kita syukuri bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kesehatan tidak hanya fisik, tetapi juga kesehatan jiwa dan ketenangan rohani kita. Secara fisik kita sudah lihat ajaran untuk bersuci, ajaran physical distancing sangat terbukti ampuh saat ini, diakui oleh manapun juga. Oleh ahli-ahli dimanapun semua sepakat. Apapun agamanya, semua sepakat bahwa physical distancing, kebersihan diri, bersuci itu adalah cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran virus dan penyakit-penyakit lain termasuk COVID-19. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mau masuk yang lebih dalam lagi, bahwa kita tidak perlu terlalu menyombongkan diri bahwa ajaran Islam begitu hebat. Kita bersyukur saja bahwa kita sudah berada pada jalur yang benar. Kita memilih Islam dan ajaran-ajarannya memang terbukti benar adanya. Dan memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat lebih jauh, beberapa hal yang harus saya sebagai tenaga medis mengingatkan kepada umat Islam, kepada semua orang, hal yang paling penting adalah ketika kita diuji dengan pandemi seperti ini, hal yang paling penting adalah bersikap rendah hati, memposisikan diri dengan benar, tidak berlebihan. Kata kuncinya adalah tidak berlebihan. Kita tidak perlu takut, iya, kita tidak perlu takut. Tetapi kita tetap harus waspada dengan bahaya. Jangan menyepelekan hal yang seperti ini. Hal yang paling penting adalah saat ini kita memang diuji oleh Allah. Pada saat bulan Ramadan, pandemi di mana-mana termasuk di Indonesia. Hal yang paling penting kita harus pahami adalah mungkin ini adalah cara Allah, rencana Allah untuk mendidik kita lebih dalam lagi, untuk mengkaji Islam lebih dalam lagi, menguji keimanan kita. Seberapa kreatif kita beribadah dan beramal. Karena Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang biasanya kita lakukan selama ini sudah begitu nyaman kita beribadah setiap hari di masjid,
Kemudian kita kalau ketemu salaman, berangkulan, cium cium pipi kanan, cium pipi kiri saudara-saudara kita muslim. Kemudian kita begitu sering beramal di luar. Mungkin ini adalah cara Allah. Hal yang paling penting di bulan Ramadan ini, semuanya berubah. Dengan adanya virus corona ini semuanya berubah. Berubah ke arah mana, Bapak Ibu sekalian? Bahwa hal yang biasa kita lakukan itu tidak bisa kita lakukan lagi saat ini. Menuntut kreativitas. Kita perlu mereposisi kembali, meredefinisi ulang apa sebenarnya keimanan amal kita selama ini. Apakah dengan ditutupnya masjid kemudian kita berhenti beribadah? Apakah dengan ajaran physical distancing kemudian kita tidak lagi bersilaturahmi? Mungkin Allah sedang mempunyai rencana yang hebat untuk kita. Memperluas, memperdalam, membuat kita beribadah secara kreatif, bersilaturahmi secara kreatif. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian, Allah sedang mengajarkan kepada kita ku anfusikum wa ahlikum, bahwa kita disuruh lebih mengutamakan diri kita dan keluarga kita. Karena selama ini mungkin kita begitu asik berbisnis, berkarir, yang semuanya kalau kita lihat, walaupun niat utamanya awalnya rezeki ini untuk keluarga kita yang ada di rumah, tetapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, waktu kita kadang-kadang habis di luar. Rezeki yang kita berikan kepada anak dan istri kita di rumah sebatas rezeki duniawi, sebatas rezeki makan dan minum serta berpakaian. Tetapi rezeki-rezeki yang lain, amal kita yang lain, mendidik anak, menemani anak belajar, kemudian bicara dari hati ke hati, mendidik secara langsung anak kita. Waktu kita kalaupun ada tinggal sangat sedikit. Tetapi dengan kita dipaksa untuk ada di rumah seperti saat ini, ternyata menimbulkan waktu emas yang hilang itu muncul kembali. Ada waktu kebersamaan dengan keluarga, kita mendidik anak-anak kita secara langsung, yang selama ini kita serahkan begitu saja kepada guru-guru di sekolah, kepada mentor-mentor yang ada di luar, tutor-tutor yang ada di luar yang kita bayar. Seolah-olah kita sebagai orang tua tidak merasa perlu secara langsung mendidik anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, mendidik anak-anak itu melahirkan generasi yang kuat, itu sangat penting. Karena apa? Karena ilmu itu diwariskan. Kalau ilmu itu diwariskan, orang tua harus punya banyak cukup waktu untuk mendidik anak-anak kita sendiri. Tidak bisa semuanya itu kita serahkan kepada guru-guru kita di luar, mentor-mentor yang ada di luar. Tidak bisa. Dan tidak akan pernah cukup. Kasih sayang, sentuhan, dan sebagainya bisa kita lakukan sekarang di rumah. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan menjadikan kita. Selama ini mungkin Allah menegur kita, terlalu sering kita itu membuat surga-surga di luar sana, di luar rumah kita, dan kita lupa membuat rumah kita menjadi surga itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, hal yang perlu kita pahami, kita bersyukur bahwa puasa itu adalah ajaran dimanapun dalam kehidupan ini kita bisa memetik hikmahnya. Puasa itu menyadarkan beberapa hal. Yang pertama, puasa itu menyadarkan kita kebutuhan perbedaan antara kebutuhan fisik dan kebutuhan batin kita. Kebutuhan fisik itu sebenarnya secara kedokteran, hukum fisik itu hanya kebutuhannya hanya makan, minum, dan meneruskan keturunan. Kalau kita perhatikan, puasa itu menahan dua hal ini, makan, minum, dan meneruskan keturunan. Bahwa secara fisik
Tugas kita itu sebenarnya tidak sebanyak yang dipikirkan, yang kita sangka, yang kita cita-citakan. Sebenarnya hidup itu sederhana. Fisik itu kebutuhannya cuma makan, minum, dan meneruskan keturunan. Ketika puasa kita disadarkan untuk itu. Bahwa apa? Ada kebutuhan lain. Ada kebahagiaan lain yang harus kita dapatkan. Puasa itu sederhana. Kita makan minum kita hentikan. Kita ganti memberi kebutuhan makanan batin gizi kepada batin kita. Kita meneruskan keturunan itu tidak hanya fisik. Tetapi hal yang paling penting adalah apa? Mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang hebat nantinya. Dan itu tidak bisa semata-mata tugas orang tua lah untuk mendidik anaknya. Kalaupun kemudian ada sekolah, kemudian ada mentor, ada tutor di luar yang kita bayar, itu hanya salah satu cara membantu kita mendidik anak-anak kita. Tetapi kewajiban mendidik tetap ada pada orang tuanya langsung. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, puasa ini mengajarkan kita hal ini. Oke, kalau cuma bagaimana caranya sehat secara fisik, puasa sudah mengatur dengan baik. Yang pertama adalah makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kemudian puasa juga mengajarkan makan itu yang paling penting adalah sahur dan buka puasa. Dan makan itu seperlunya. Kenapa? Karena yang membuat kita tidak sehat adalah ketika kita makan tidak seperlunya, tapi semaunya. Itulah masalahnya. Begitu banyak sakit itu yang timbul bukan karena kekurangan makan, bukan kekurangan gizi. Jarang yang sekarang di dunia modern kurang gizi itu jarang. Yang paling sering adalah malgizi, salah gizi. Terutama berlebihan mengkonsumsi kandungan gizi tertentu atau makan makanan yang tidak sehat. Nah, kita lihat di sini, ketika kita puasa, kita betul-betul memperhatikan apa kualitas yang akan kita makan. Yang selama ini kita makan tanpa berpikir. Sekarang kita itu kalau makan berpikir dulu. Nanti mau buka dengan apa? Nanti mau sahur dengan apa? Jumlah kita perhitungkan dengan benar. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, semuanya akan sehat. Karena kalau berlebihan, penyakit-penyakit sekarang muncul itu karena apa? Karena kita berlebihan dalam makan. Kita makan terlalu banyak dari yang kita perlukan. Kemudian yang kedua, puasa itu secara hakikat mengajarkan kita secara batin. Semua ajaran agama, ajaran kerohanian, ajaran spiritual apapun mengajarkan puasa. Bahkan hewan pun disuruh puasa. Contohnya ulat. Ulat itu berpuasa untuk menjadi kupu-kupu. Inti dari puasa di sini apa? Perubahan. Kalau ulat berpuasa, dari yang dulunya ulat itu memberi masalah terus-menerus, bikin kita gatal, begitu banyak masalah yang ditimbulkan, tapi begitu dia puasa, dia berubah menjadi kupu-kupu. Yang indah, menarik mata kita, membuat kita suka melihatnya, dan dia melakukan penyerbukan, membantu penyerbukan bunga-bunga di sekitarnya. Nah, sekarang saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai puasa kita itu bukan perubahan, tetapi lebih banyak rebahan. Ingat, perubahan bukan rebahan. Perubahan itu adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita semua ketika kita puasa, ketika fisik kita itu kita kurangi kegiatannya, maka yang terjadi adalah apa Bapak? Ini yang banyak salah. Kebanyakan orang kalau puasa mengatakan disuruh belajar, disuruh membaca, disuruh ngaji, beralasan bahwa wah lemes dok, wah ini puasa. Itu hanya mental. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita puasa, itu sesungguhnya
Zat-zat yang ada di dalam tubuh kita itu kan dibagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita itu kegiatannya banyak, makannya banyak, kegiatan kita itu otot-otot banyak bergerak, kita bekerja seperti biasanya, bekerja keras, ya otomatis zat-zat gizi kita akan dikirimkan ke sana untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi kalau kita puasa, otot-otot itu tidak terlalu berlebihan bergerak, santai-santai. Maka yang terjadi apa? Zat-zat gizi ini, peredaran darah ini akan dikirimkan lebih banyak ke otak. Maka orang puasa sebenarnya konsentrasi kerja otaknya jauh lebih baik daripada saat tidak puasa. Karena apa? Karena peredaran darah yang beredar di dalam tubuh kita tetap. Sementara otot-otot kita relatif berkurang banyak kegiatannya. Maka yang terjadi apa? Darah itu akan dikirimkan lebih banyak ke otak. Dan di otak akan bisa bekerja lebih konsentrasi. Makanya kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang menahan lapar itu biasanya secara spiritual lebih bagus, lebih cerdas. Makanya kalau kita lihat pewayangan misalnya, untuk mendapatkan sebuah wahyu, ya Harjuna itu harus topo dulu, harus poso dulu. Nah, puasa itu akan menyehatkan pikiran kita dan otak kita, dapat suplai makanan, dapat suplai darah secara penuh, lebih daripada ketika tidak puasa. Karena darah tidak perlu terlalu banyak dibagi ke otot-otot rangka di dalam tubuh kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hal yang ketiga yang harus kita perhatikan ketika pandemi ini adalah itu menguji dua hal, menguji keimanan kita, iman kita, dan menguji imun kita. Nah, kalau iman kita, hal yang paling penting adalah jangan mengatakan saya hanya takut kepada Allah. Iya betul, kita hanya takut kepada Allah. Tetapi Allah mengirimkan pandemi ini bukan tanpa rencana pasti. Corona datang untuk mengingatkan kita. Kita harus menyadari bahwa yang selama ini kita kejar-kejar, kita itu ngomong beriman kepada Allah. Tetapi waktu lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal duniawi. Kita bilang kita berjuang demi anak dan istri kita di rumah, untuk keluarga kita. Tetapi seberapa besar waktu kita dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan di luar sana. Teman-teman saya selama pandemi ini banyak bicara kepada saya, ya Allah dok, saya sekarang sadar, ternyata selama ini waktu kami itu habis untuk sesuatu di luar keluarga saya. Dan ketika lockdown seperti ini, kami baru menyadari begitu berharganya keluarga kita, begitu berharganya waktu. Jadi di sini kelihatan Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan corona ini datang untuk mengingatkan kita, melihat kembali mana yang hakikat, mana yang inti dalam hidup kita, dan mana yang aksesoris, mana yang harus kita perjuangkan dan mana yang harus kita coba kaji ulang. Apakah ini betul-betul akan kita lakukan sampai kita meninggal dunia nanti? Berani kita mempertanggungjawabkan semua itu? Itulah yang penting untuk kita kaji saat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, iman itu adalah penting sekali. Corona ini tidak kelihatan, tetapi bahayanya nyata. Yang perlu kita lakukan apa? Lakukan dengan cara-cara Islam. Sering-seringlah kita itu bersuci. Maka kalau kita lihat, Rasulullah itu bersuci dan selalu menjaga tetap suci. Jadi kalau misalnya batal, wudu lagi. Kita juga begitu sekarang diajarkan. Kalau kita kelihatan, waduh, ini nanti mungkin tidak higienis, kita segera mencuci tangan. Tetapi Islam sudah mengajarkan jauh dari itu. Sudah lama. Bahkan sebelum ada pandemi corona, baru kita menyadarinya sekarang. Kemudian yang kedua, masalah imun. Imun ini jadi perdebatan, karena beberapa orang mengatakan jangan menakut-nakuti. Tidak menakut-nakuti, karena kalau takut, stres, kemudian nanti kita menjadi daya imunitas kita menurun. Oke, tapi bukan dengan cara menutupi kebenaran juga. Kalau sesuatu itu bahaya, ya kita harus bilang, ya harus waspada. Tidak dengan mengatakan bahwa itu tidak berbahaya.
Itu kan sama saja ketika kita duduk-duduk di rel, ada saudara kita duduk-duduk di rel, sementara ada kereta akan lewat. Apa kita akan mengatakan, tidak perlu mengatakan bahwa ada kereta akan lewat? Karena kalau nanti takut, kemudian imunitas menurun begitu, kan nggak bisa. Jadi yang harus kita lakukan, sampaikanlah kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Tetapi, respon kita itu tidak perlu takut berlebihan. Ketakutan itu adalah dilakukan dengan kewaspadaan. Tidak dengan ketakutan stres. Tidak. Kita takut itu wajar saja. Tetapi yang tidak wajar adalah ketakutan kita yang berlebihan. Sama dengan orang berani itu ya bagus. Tapi berani yang berlebihan itu juga berbahaya sama saja. Jadi sewajarnya saja. Kita tempatkan pada tempatnya, pada porsinya, pada makomnya masing-masing. Ya sudah. Kalau memang itu harus waspada, kita waspada. Toh Islam juga mengajarkan dengan baik kan, physical distancing, kemudian bersuci. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau masalah hal yang paling penting menjaga imunitas kita, betul jangan stres. Pandemi ini nggak usah stres. Toh kebutuhan kita tidak banyak kan. Kita itu hanya mencukupi kebutuhan makan dan minum, berkumpul dengan keluarga itu sudah cukup bahagia. Kalau bisnis kita tidak jalan, kita tanya dulu, kita bisa makan nggak? Kalau bisa makan dan minum, alhamdulillah. Itu sudah lebih dari cukup, apalagi di negara seperti kita, negara tropis seperti Indonesia ini, kita bisa pandai-pandai. Di rumah bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang membuat refreshing, yang membuat imun kita bertambah, bahagia, menanam sayuran di rumah kita. Kalau kita bilang lahan saya sempit dok, kan ada banyak. Ada cara pertanian vertikal. Ada begitu banyak cara yang kita bisa bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan istri kita di rumah. Kita fresh, kita bahagia, punya banyak pahala, dan kita tetap terpenuhi kebutuhan makan dan minum kita dengan baik. Saya rasa kalau kita membiasakan itu, apalagi di bulan Ramadan kayak gini, luar biasa. Rumahku adalah surgaku, dan ini ada sesuatu yang sangat bagus. Untuk apa? Apakah ini bikin stres? Enggak. Kalau kita rebahan terus, stres kita. Tetapi kalau kita membuat ini menjadi perubahan dalam diri kita bersama-sama, mari. Itu akan membuat sesuatu yang fresh, akan memetakan kehidupan yang jauh lebih baik, lebih dekat dan lebih islami. Karena mendidik anak dengan cara agronomi, dengan cara bertanam itu jauh lebih mudah. Karena apa? Hukum sebab akibat akan terlihat di sana. Kalau kita itu menanam lupa nyiram, otomatis layu. Kalau kita nanam dengan baik, dia memberi hasil yang langsung bisa kita rasakan. Nah, seperti ini ajaran hukum alam itu nyata sekali. Hukum-hukum karma itu muncul dan bisa kita ajarkan dengan jelas kepada anak-anak kita. Cara mendidik anak itu sangat bagus di sana. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama di tengah pandemi kita lockdown seperti ini, kita bersyukur. Yang penting kita lakukan adalah apa? Kita harus cerdas, harus kreatif untuk mengubah cara beribadah kita, cara kita berumah tangga, cara kita mendidik anak kita, dan cara kita mencari rezeki, serta cara kita beribadah kepada Allah, serta beramal. Tidak bisa dengan cara lama. Cara lama mungkin kalau nanti kembali lagi, pandemi corona itu sudah hilang. Saya harapkan kreativitas ini muncul, kita buat keseimbangan baru. Kalau selama ini kita sedikit abaikan keluarga, hanya sedikit waktu punya anak-anak untuk anak-anak kita, punya sedikit waktu bersama dengan anak-anak kita, membersamai mereka, mendidik mereka, maka kita sekarang diajarkan untuk kreatif, untuk bersama dengan mereka, membersamai dan mendidik mereka secara langsung, menyentuh dengan penuh kasih sayang, punya banyak waktu. Tidak hanya bisnis. Apakah bisnis kita mati? Mungkin berkurang ya di awal-awal karena kita masih belum berpindah, belum berubah. Tapi saya yakin dengan kreativitas, rezeki kita sudah dijamin Allah. Rezeki kita sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Hanya mungkin caranya yang harus kita
berubah. Kita menjemput rezeki dari Allah tidak dengan cara lama, cara biasanya, cara normal. Kita sekarang bagaimana menjemput rezeki dari Allah itu dengan cara yang berbeda. Perubahan pasti. Rebahan sebaiknya dihindari. Karena semakin kita rebahan akan semakin sedikit perubahan. Maka mari kita lakukan bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian, kesempatan adanya corona ini tidak perlu membuat kita jadi stres, justru kita bisa bersyukur, menyadarkan kita akan sesuatu. Ada dua hal kata, sadar dan sabar. Kita sabar menghadapi corona. Entah kapan ini akan berakhir pandemi ini. Kita belum tahu. Tidak ada satupun ilmuwan yang bisa memprediksikan ini. Karena kabar-kabar terakhir yang muncul adalah virus ini begitu cepat bermutasi. Bermutasi dari hari ke hari. Sehingga kita tidak lagi mampu mendeteksi kapan ini akan berakhir. Mungkin Allah memberi kita ujian kesabaran, tapi juga Allah mungkin membuat kita sadar akan semua ini. Sadar bahwa segala sesuatu harus kita rubah. Kita lihat bumi semakin enak, kita menjadi nyaman sekarang. Tidak banyak polusi, kemudian ada cukup banyak waktu. Hanya mungkin memang pendapatan kita yang biasanya kita dapatkan akan menurun. Karena apa? Kita belum menemukan pola pendapatan yang baru. Tapi tetaplah optimis. Rezeki Allah itu ada di mana-mana dan Allah tidak kekurangan cara untuk membagikan rezeki kepada umatnya. Panjang kita tetap beriman, sadar dan sabar menghadapi semua ujian ini. Bapak Ibu sekalian, hal-hal inilah yang akan membuat kita menjadi, insya Allah menjadi orang-orang yang beriman dan tetap aman, tetap selamat, tetap Islam, tetap menjadi orang muslim. Seorang muslim itu yang paling penting adalah dirinya selamat dan menyelamatkan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, muslim itu orang yang berpedoman pada Islam. Islam itu salamah, selamat. Nah, kita pakai sekarang bahwa seorang muslim di tengah pandemi ini yang paling penting adalah dirinya selamat dan berperilaku menyelamatkan orang lain. Nah, masalah kita beribadah dan sebagainya, bagaimana caranya? Ada begitu banyak kesempatan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun masjid harus kita physical distancing, tidak perlu mengurangi silaturahmi, tidak perlu mengurangi intensitas ibadah kita. Di rumah juga bisa kita lakukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting adalah walaupun fisik masjid secara fisik ditutup, tetapi sesungguhnya kita bisa membuka masjid-masjid yang lain. Masjid-masjid dalam rumah kita sendiri, masjid-masjid di kantor kita sendiri, masjid-masjid di ruangan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menjadi teringat bahwa kalau tidak salah dulu Cak Nun pernah mengatakan satu masjid tapi 1000 jumlahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun secara fisik masjid itu ditutup, tetapi sebenarnya kita bisa membuka, Allah memberi kesempatan kita membuka masjid-masjid yang lain. Masjid adalah masajidan, tempat kita bersujud. Kita bersujud dimanapun, itulah masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama lebih kreatif, lebih cerdas, membuat perubahan, membuat terobosan. Saya yakin, saya berharap akan dengan pandemi ini kita lockdown di rumah masing-masing, itu akan kita menemukan kreativitas baru, bagaimana beramal, bagaimana bersilaturahmi, tetap physical distancing, tetap bersuci dan tidak mengurangi ibadah kita. Tidak mengurangi bagaimana kita memakmurkan masjid. Mungkin juga menyadarkan kita perlunya masjid-masjid yang lain yang harus kita buka lagi. Bapak Ibu sekalian, itulah yang saya sampaikan, saya ingatkan lagi, kreatiflah kita. Lakukan perubahan dengan puasa ini, jangan rebahan. Karena kalau dulu ketika kita masih bisnisnya normal, semuanya masih normal kehidupan kita, kalau puasa kita lebih suka rebahan daripada perubahan. Sekarang ketika kita lockdown,
justru kita haruslah banyak melakukan perubahan. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, dengan seperti ini akan lebih banyak masjid bisa kita dirikan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi, jadilah muslim yang baik. Muslim yang baik itu adalah menjaga diri, tetap selamat, dan berperilaku yang menyelamatkan orang lain. Ciri dari seorang muslim adalah orang lain selamat dari dirinya. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita redefinisi dan kreatif kita dalam beribadah, beramal, dan bersaudara dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kita sekarang mengaji bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Mari kita ciptakan masjid itu tidak hanya yang fisik ada di dekat rumah kita, dan rumah kita lupa kita jadikan masjid kita sendiri. Mari kita buat, meskipun masjid di dekat rumah kita ditutup, tetapi ada masjid di keluarga kita, tempat kita bersama-sama berjamaah dan memakmurkan masjid yang ada itu. Bapak-Ibu sekalian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan sekali lagi marilah kita berdoa agar Allah memberikan nikmat atas pandemi corona ini, memberi kita perubahan menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih takwa, menjadi lebih beriman, dan lebih mempersiapkan diri dalam kehidupan akhirat nanti. Karena Bapak Ibu sekalian, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan saat ini. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu resah, tapi tetap waspada. Hal yang paling penting ingat, ketika pandemi ini kita tidak boleh egois dalam beribadah. Muslim diukur daripada keselamatan, dirinya selamat dan menyelamatkan orang lain. Dan ingat, mungkin inilah cara Allah untuk menyelamatkan dunia kita yang terlalu banyak dieksploitasi oleh manusia. Sekarang diistirahatkan dulu. Manusia tidak bisa mengeksploitasi secara besar-besaran pada alam ini, sehingga kita lihat alam menjadi lebih baik lagi. Sekian Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.